Basar, perkenalkan nama saya Safa Aulia Ramadhani. Saya peserta Retsat CPNS Angkatan 29 Kelompok 2 dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor Unit Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Ternate. Sekarang kita ada di Sarto, Search the Inspiration and Rescue the World. Ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar bagi setiap insan Basarnas, yaitu adalah core value SM, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, di sebelah saya ini sudah kedatangan senior kami, yaitu Kakak Ripka Marides. Selamat datang Kakak Ripka, terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah padatnya kesiapsiagaan ini. Selamat siang Safa, terima kasih juga kami sudah diundang di podcastnya. Senang bisa berbagi inspirasi karena ini juga adalah bagian dari pelayanan kami. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, boleh nggak sih kakak perkenalan diri dulu? Boleh sekali. Jadi, hai Sobat Sar, perkenalkan nama saya Ripka Marides, saya masuk Basarnas tahun 2015. Untuk pelatihan yang sudah saya ikuti, yang pertama ada pelatihan Medical First Responder atau biasa kita kenal dengan MFR, dan juga pelatihan pertolongan di bidang vertikal atau biasa kita kenal dengan High Angle Rescue Technique. Oke, baik Kak. Selanjutnya kita bahas ke pembahasan selanjutnya ya. Tugas utama kita adalah berorientasi pelayanan. Tapi pelayanan di Basarnas berbeda dengan instansi lain. Kita tidak di belakang meja, kita menghadapi trauma dan bahaya. Bagaimana sih Kak cara Kakak Ripka menerapkan nilai pelayanan yaitu sigap, solutif, dan juga ramah saat menghadapi korban yang sedang panik? Baik, Safa, pelayanan kami itu dimulai ketika telepon 115 itu berdering. Nah, poin pertama adalah sigap. Jadi kami harus quick action. Kemudian keterlambatan itu bukan hanya soal birokrasi, tetapi soal hidup dan mati seseorang. Kemudian di lapangan, solutif dan ramah itu menjadi satu paket. Yang pertama, ramah itu bukan senyum. Ramah di SAR itu berarti kita menenangkan korban dan keluarganya dengan profesionalitas. Kata-kata kita harus terukur, kemudian kita memberi harapan yang realistis kepada mereka. Selain itu, kita juga meyakinkan bahwa yang memberi pertolongan atau pertolongan yang akan datang ini berasal dari orang-orang yang berkompeten. Yang kedua, solutif di area darurat. Nah, solusi terbaik bagi kami itu bukan sekedar menemukan korban, tetapi kami harus mengevakuasi korban dengan aman atau istilahnya safety first. Ini butuh ketenangan mental dari rescuer agar kita juga sebagai rescuer tidak ikut panik, sehingga kita bisa tetap berfokus untuk mencari solusi evakuasi terbaik untuk korban. Jadi berorientasi pelayanan bagi seorang rescuer itu adalah kemampuan untuk tetap tenang dan fokus menyelesaikan masalah di tengah tekanan emosi dan bahaya fisik juga ya Kak ya. Dan ini juga membutuhkan mental yang kuat pastinya ya Kak ya. Ya, tepat sekali Safa. Jadi empati kami tunjukkan dengan tindakan yang cepat, jadi bukan hanya dengan kata-kata. Oke. Selanjutnya nih, sekarang kita ke harmonis ya Kak ya. Di lokasi bencana nih, seorang rescuer kan gak hanya bertemu dengan satu tim aja nih, tapi juga keluarga korban yang berduka, relawan yang kelelahan, dan bahkan juga nih media yang mencari berita. Nah, bagaimana sih Kak nilai harmonis yang diterapkan dalam etika seorang rescuer itu? Jadi Safa, harmonis di lokasi bencana adalah manajemen emosi dan juga etika berkomunikasi. Yang pertama, harmonis dengan korban. Sebagai seorang rescuer, kita wajib menunjukkan empati secara total. Nah, hal ini disebut berorientasi pelayanan. Nah, hal itu diperlihatkan dari bahasa tubuh kita, nada bicara kita, dan kontak mata kita harus menenangkan korban. Kita tidak boleh menunjukkan keputusasaan walaupun kita lihat situasinya tuh sudah sangat sulit. Kemudian yang kedua, harmonis dengan relawan. Kami harus menghargai inisiatif relawan atau biasa kita sebut potensi SAR. Nah, kami juga mengintegrasikan mereka secara harmonis di bawah komando Basarnas atau dalam hal ini disebut kolaboratif. Selain itu, kami juga tidak boleh ada superioritas atau tidak boleh ada yang lebih dominan. Karena semua mitra semua relawan atau semua orang yang berada di bawah komando Basarnas adalah mitra kemanusiaan. Selanjutnya, untuk harmonis internal tim.
Jadi rescuer itu datang dari berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda. Jadi sebagai contohnya senior, kita harus memastikan semua perbedaan itu dilebur jadi satu, yakni Korps Basarnas. Kesalahan kecil di lapangan kita usahakan untuk diselesaikan dengan diskusi yang harmonis, bukan dengan amarah. Jadi di harmonis ini adalah kemampuan seorang rescuer untuk menjadi stabilisator emosi ya Kak ya, baik untuk dirinya maupun timnya dan di orang sekitar. Sebagai penutup nih Kak, apa sih pesan-pesan Kak Ripka buat rekan-rekan rescuer, khususnya buat para senior yang menjadi panutan untuk terus memegang teguh pelayanan ini? Untuk rescuer di seluruh Indonesia, nilai kemanusiaan kita itu tercermin dalam pelayanan yang tulus. Maka tetaplah berorientasi pelayanan dengan empati dan sigap, karena dunia akan terus berubah dan medan SAR akan selalu mengejutkan kita. Maka teruslah jadi rescuer yang cerdas, yang mampu memimpin perubahan di tengah bahaya, dan jadilah pahlawan sejati yang berakhlak, karena di seragam orange ini kita adalah harapan terakhir. Sebuah pesan yang sangat inspiratif nih langsung dari Kakak Ripka. Makasih banyak ya Kak Ripka atas insight-nya. Semoga Kak Ripka berakhlak terus menguatkan setiap insan Basarnasnya. Terima kasih juga buat Kak Ripka atas pengalaman yang sangat menginspirasi. Sobat SAR, mari kita aplikasikan semangat ini dalam tugas kita sehari-hari. Sampai jumpa di episode SAR berikutnya. We are family, profesional, modern, teruji. Afinan Jagat Samagram. Bye-bye.